Sasana Tresna Werda Ria Pembangunan hadirkan rumah susun khusus lansia. Dengan hunian nyaman dan pelayanan lengkap, Sasana Tresna Werda ingin lansia sebagai wujud orang tua sejahtera di masa senjanya. Inilah Sasana Tresna Werda Ria Pembangunan, Cibubur, Jakarta Timur, rumah susun bagi para lansia. Dibuka pada 1984, tempat yang dikelola oleh Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan ini diprakarsai oleh Siti Hartina Soeharto atau Tin Soeharto untuk melayani para lanjut usia. Awalnya, tempat ini dibuka untuk melayani para janda pahlawan nasional, pegawai negeri sipil, serta perintis kemerdekaan yang berjasa bagi negara dan membutuhkan hunian. Sasana Tresna Werda bukanlah panti jompo, melainkan rumah susun bagi lansia. Lantaran di panti jompo, lansia dititipkan. Sementara di Sasana Tresna Werda, lansia memiliki kemauan tersendiri untuk tinggal di tempat ini. Selain itu, ada syarat khusus bagi lansia, yakni berusia minimal 60 tahun dan memiliki 3 orang penjamin. Layanan bagi para lansia sempat dibuka gratis pada awal berdiri. Namun pasca krisis moneter 1998 silam, tempat ini mulai mengenakan biaya bagi para penghuninya. Tarif yang diberikan mulai dari 4 juta rupiah dengan berbagai macam fasilitas. Spending kita sebetulnya di angka 4,2 juta per bulan buat masing-masing lanjut usia. Tapi yayasan masih memberikan toleransi atau subsidi sehingga mereka hanya dibebani 4 juta rupiah per bulan untuk standar reguler non-AC. Sedangkan kami juga punya beberapa pilihan fasilitas sehingga harga sedikit lebih tinggi daripada yang reguler. Ada yang 5.500.000 per bulan, ada yang 6.500.000 per bulan, ada yang 8.500.000 per bulan. Di tempat ini, lansia mendapatkan beragam program kegiatan, mulai dari pelayanan kesehatan yang lengkap hingga pelayanan sosial seperti senam sehat dan fisioterapi. Tiap penghuni memiliki kamar sendiri dan bebas melakukan aktivitas sehari-hari, layaknya tinggal di hunian vertikal atau rumah susun. Salah satu penghuni rumah susun lansia ialah Suwarni Mansur, seorang profesor ahli farmasi di Universitas Sumatera Utara. Keputusannya untuk menetap di tempat ini berawal dari ajakan sang suami mengajak dirinya hijrah dari Medan ke Jakarta untuk menghabiskan masa tua bersama. Namun sebelum keinginan tercapai, sang suami meninggal dunia karena penyakit jantung. 1 tahun ditinggal suami, Suwarni menunaikan impian suaminya untuk hijrah ke Jakarta. Awal di Jakarta, Suwarni tinggal di salah satu apartemen di kota Depok. Baru 1 tahun tinggal di apartemen seorang diri tak membuat Suwarni betah. Atas saran dan bantuan sanak saudara yang tinggal di Jakarta, Suwarni pun memutuskan untuk pindah ke rusun lansia pada tahun 2009. Meski sebelumnya banyak tawaran untuk tinggal bersama saudara, namun Suwarni memilih untuk hidup mandiri karena tak ingin merepotkan keluarga. Guna memenuhi kebutuhan di rusun, Suwarni hidup dari uang pensiunannya sebagai akademisi. Selain itu, ia masih memiliki uang tabungan hasil menjual rumah dan kendaraan di Medan. Mulanya saya tinggal di itu, saya beli apartemen di Margonda Residen. Tapi saya nggak betah di situ. Jadi saya ke sini itu bulan Agustus 10 tahun yang lalu, 2009. Suami saya meninggal 2007. Jadi saya hanya 1,5 tahun di apartemen, kemudian saya pindah ke sini. Selama tinggal di rusun lansia, Suwarni mengaku betah. Banyak kegiatan yang bisa diikuti, ditambah dirinya juga dapat bersosialisasi dengan para lansia sebaya. Tidak hanya menjadi rumah bagi lansia, namun tempat ini juga menjadi rumah kedua bagi para pekerja sosial yang telah puluhan tahun mengabdi di tempat ini. Para pekerja sosial dengan sabar memberikan ekonomi kreatif,
berupa keterampilan menjahit dan melukis. Selain dapat melatih motorik tangan dan jari agar tidak kaku, kegiatan ini juga dapat melatih daya ingat para lansia. Hasil buah tangan ini nantinya akan diperjualbelikan dan hasil penjualan diberikan kepada para lansia. Ya, kalau untuk keterampilan dan kegiatan itu yang manfaat pertamanya untuk sosialisasi ya. Mereka kenal dengan lingkungan, dengan teman-teman, bisa ngobrol, bisa cerita keluhannya gitu. Kemudian juga untuk memelihara agar nggak cepat pikun. Untuk melatih ini juga ya, tangan-tangan biar nggak mudah kaku gitu. Meski berlabel sebagai rumah susun lansia, layanannya tak hanya berhenti pada para penghuninya saja. Tempat ini memiliki program daycare, yaitu pelayanan harian untuk lansia yang tinggal bersama keluarga di rumah. Program daycare meliputi pemeriksaan dan konsultasi kesehatan, seni dan keterampilan, diskusi bersama, hingga rekreasi. Sasana Tresnawerda juga memberikan pelayanan untuk menguruskan kematian hingga pemakaman. Pasalnya, hampir seluruh lansia memilih untuk tutup usia di lingkungannya di sini. Namun hal ini tetap melalui persetujuan dari keluarga yang bersangkutan. Setiap nenek kakek itu sudah kami siapkan yang namanya atau kami fasilitasi dengan informed consent. Semacam surat wasiat, pernyataan mereka ketika masih sehat, saya kalau satu saat mengalami kondisi seperti ini, maka saya menginginkan 1, 2, 3, itu menjadi komitmen kita. Sehingga ketika mereka kondisi sakit berat, seperti baru saja kemarin kita ditinggalkan seorang oma, itu dari mulai sakit, penurunan kesadaran, kemudian tidak mampu melakukan apa-apa, dipasang alat bantu untuk memenuhi kebutuhannya, itu kita rawat. Sehingga akhirnya hari ini kita bantu, kita antar almarhum ke almarhumah ke peristirahatan terakhir. Kita antarkan ke tempat yang terbaik buat beliau. Sasana Tresnawerda telah 39 tahun berdiri. Sejak pertama berdiri hingga sekarang, rusun ini telah menampung lebih dari 400 lansia dari berbagai daerah di Indonesia. Dari nama Sasana Tresnawerda yang berarti tempat lansia memperoleh cinta, diharapkan tetap menjadi tempat terindah bagi para lansia yang ingin hidup mandiri. Menjadi tua itu bukan pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Menjadi tua sering membawa masalah dalam kehidupan seseorang. Namun, Sasana Tresnawerda hadir dengan konsep yang berbeda. Hunian layak bagi lansia, demi mensejahterakan lansia. Tim Liputan JPM TV, Jakarta.